Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, belajar, bergerak,
Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren!
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Kalian tahu kenapa kalian dipanggil ke sini? Iya Pak, saya terlambat datang. Ya, kamu tahu kenapa kamu ada di sini? Iya Pak, saya terlambat datang pagi tadi. Menurut kamu, apakah terlambat itu sebuah kebaikan? Benar Pak, saya melakukan kesalahan karena datang terlambat tadi pagi, saya bangun kesiangan. Iya, terima kasih karena sudah melakukan kejujuran untuk mengakui kesalahan. Kita di sini untuk berbicara bersama mencari penyelesaian dari masalah atau yang sudah kalian lakukan karena terlambat. Apa kamu berminat untuk memperbaiki diri? Apa yang sudah kita sepakati di kelas? Siswa harus sekolah jam 7.00. Iya. Benar. Untuk memperbaiki diri kamu karena sudah tidak sesuai dengan yang kita sepakati, apa yang perlu kamu lakukan? Iya Pak, saya akan tidur lebih awal biar bisa bangun pagi. Ya. Kalau kamu sudah bisa datang tidak terlambat lagi ke depannya, mau jadi seperti apa kamu? Saya ingin menjadi siswa disiplin dan menghargai waktu. Ya, terima kasih. Kamu sudah belajar memperbaiki diri, menentukan solusi. Semoga kamu bisa menjadi orang
mengisi kegiatan pembinaan segitiga retribusi bersama guru. Perasaan saya senang karena tidak ada hukuman seperti sebelumnya. Saya belajar untuk menjadi siswa yang disiplin dan menghargai waktu. Fahmi Mutawali, kamu tahu kenapa Bapak menganggur kalian ke Awali? Kamu tahu kenapa Bapak menganggur kalian ke sini sekarang? Oh, iya. Fahmi, menurut Mutawali, menurut teman-teman, kamu di waktu ujian tidak duduk di bangku. Kamu bermain-main dan tidak bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ujian sehingga mengganggu teman-teman. Fahmi, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu benar atau salah? Salah. Mutawali, kenapa Fahmi bisa berbuat seperti itu? Apa kamu tidak memberitahu Fahmi? Jika itu sebuah kesalahan, sebenarnya wajar. Setiap manusia itu melakukan kesalahan. Jangan pernah takut melakukan kesalahan. Tapi takutlah untuk mengulangi kesalahan. Ya, untuk memperbaiki kesalahan itu apa yang mau kamu lakukan? Perlukah kita membuat kesepakatan? Ya, apa? Ya, apa kemarin? Minta maaf, terus membuat kesepakatan. Apa bunyi kesepakatan yang baru, Fahmi Mutawali? Minta maaf, terus membuat kesepakatan. Apa bunyi kesepakatan yang baru, Fahmi Mutawali? Saling menghormati. Jadi kita harus belajar untuk bersungguh-sungguh dan saling menghormati. Ya, Bapak terima usulan dan solusi kalian. Setelah kalian menjalankan itu, kalian akan menjadi orang seperti apa? Kalau kalian bersungguh-sungguh, kalian saling menghormati, maka kalian akan menjadi seperti apa? Lebih keras lagi, kamu akan menjadi orang yang baik, meyakini dan melakukan kesepakatan apa? Kesepakatan. Coba diulangi, kamu akan menjadi orang melakukan. Ya, terima kasih. Itu adalah solusi yang baik. Semoga kita dapat melakukan itu dan berubah menjadi pribadi yang lebih. Silakan kembali ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi dan Mutawali dari kelas 6. Setelah melakukan seleksi kegiatan pembinaan segitiga retribusi bersama, perasaan saya senang karena tidak ada hukuman seperti sebelumnya. Kami belajar untuk menjadi siswa yang bersungguh-sungguh dan menghormati orang lain. Ya.
dengan aksi nyata saya mengadakan seminar diseminasi budaya positif untuk lingkungan SDN Kolor 2 dan SDN Kolor 1. Pada hari ini saya langsung ke materi, di mana materi yang pertama adalah budaya sekolah. Ya, sekarang kondisi saya adalah sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Sampang dengan pengajar praktek Bapak Abdus Syukur, serta masih dalam rangka sebagai peserta kelas 115 dengan fasilitator Bapak Samsuri, Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur tahun 2022. Materi yang akan saya sampaikan hari ini yang pertama adalah penerapan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Materi yang kedua adalah tentang teori motivasi, penghargaan, hukuman, dan restitusi. Yang ketiga, teori kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Teori keempat, pelaksanaan restitusi. 5, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Materi yang terakhir yang saya harapkan ada proyek dari kita adalah penyusunan dan pembentukan keyakinan kelas, karena pada dasarnya ini saling berhubungan. Jadi penerapan disiplin positif sekolah itu karena adanya keyakinan kelas. Materi pertama, disiplin positif, nilai kebajikan. Tujuannya guru dapat menjelaskan makna kontrol dalam paparan teori kontrol Dr. William Glass, serta miskonsepsi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dapat menjelaskan perubahan paradigma stimulus dan respon kepada teori kontrol. Guru dapat menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapan di lingkungannya, serta kaitan teori kontrol dengan motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, guru dapat menjelaskan pentingnya memilih dan menentukan nilai kebajikan yang akan diyakini dan disepakati nantinya seluruh warga sekolah, terutama warga sekolah, tentang sebuah budaya positif. Yang pertama, mari kita bermain. Dalam permainan ini setiap orang dan diperlukan 2 peserta untuk mencoba menjaga, dan yang satu mencoba untuk mengambil. Jadi diperlukan 2 peserta untuk bermain. Aturannya, orang pertama diminta memikirkan sesuatu yang sangat penting untuk digenggam. Layaknya nilai yang kita pahami, kita jaga supaya nilai itu tetap tergenggam. Dan orang kedua berusaha untuk membuka apa yang digenggam oleh orang pertama. Tentunya kita akan banyak sekali pikiran bagaimana cara menjaga nilai yang ada dalam diri kita, tetapi dalam kondisi nyatanya di sekolah banyak sekali orang yang ingin melihat nilai apa sih yang sebenarnya dipegang oleh Pak A, Pak Cip, atau Pak Guru yang lain. Itulah yang akan menjadi dasar kita belajar budaya positif. Bagaimana nilai itu dapat tergenggam, tersadarkan, dan dapat ditularkan kepada yang lain, terutamanya kepada penerapan kehidupan siswa. Selama ini dalam mengontrol genggaman itu tadi, kita seringkali terjadi miskonsepsi, konsep yang salah. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya setiap orang punya kontrol dirinya sendiri. Orang pertama akan terus menggenggam tanpa dipengaruhi oleh orang yang kedua, akan sulit untuk dilepaskan atau merelakan hal yang kita jaga terlepas dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak ada yang namanya guru dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermartabat.
yang kita anggap sebagai buruk semuanya efektif dan bermartabat itu kadangkala salah. Karena seperti hanya mengadakan hukuman sebagai pendisiplinan itu adalah sebuah kesalahan dalam teori kontrol Dr. William Glasser. Yang ketiga, ilusi kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita seringkali mendapat kritik, masukan, gambaran dari orang lain yang menganggap dengan kritik itu kita menjadi orang yang lebih baik. Padahal menurut teori kontrol itu adalah sebuah kesalahan karena orang itu akan berkembang dari apa yang dia yakini, dari apa yang dia genggam untuk dapat dikembangkan menjadi kemerdekaan terhadap dirinya sendiri tanpa kontrol orang lain. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru, orang tua, orang dewasa punya hak untuk memaksa, itu adalah sebuah kesalahan. Pada dasarnya setiap orang independen, merdeka akan dirinya sendiri dengan tujuan yang dia genggam tadi. Dia akan terus menjaga genggamannya, nilai yang diyakini kebaikannya untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya. Dia akan terus menggenggam tanpa kontrol dari luar, kontrol dari guru, kontrol dari orang lain, dari kritik, rasa bersalah, ataupun orang dewasa yang terkadang mengaku memiliki hak untuk memaksa. Menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma Anda, pikiran Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu terhadap realitas kenyataan. Jadi kalau kita mau merubah orang lain, tidak akan mudah dengan cepat karena kontrol setiap orang dipegang oleh orang itu sendiri. Kalau kita ingin berubah secara perlahan, tunjukkanlah contoh baik dari diri kita, rubahlah sikap kita, rubahlah perilaku kita, rubahlah kerangka acuan dan paradigma kita untuk melihat realitas kenyataan yang ada. Jadi harus sadar diri dulu sebelum menyadarkan orang lain. Kerangka perubahan yang harus dirubah dari sekarang sebagai seorang guru terhadap disiplin positif ternyata realitas. Kalau dulu kita menggunakan stimulus dan respon, ya, rangsangan dan kehendak perilaku yang terjadi. Realitas atau kebutuhan kita sama. Setiap orang punya kenyataan dan kebutuhan yang sama. Itu adalah miskonsepsi, konsepsi kontrol. Realitas dan kebutuhan setiap orang berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, kebaikan. Belum tentu. Karena dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda terhadap kenyataan yang ada. Pendapat yang berbeda, pandangan orang lain yang dulu kita anggap sama, kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dianggap sebagai kesalahan dalam teori kontrol budaya positif. Semua perilaku memiliki tujuan dan hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kekuatan genggaman tangan sendiri tadi, maka setiap orang punya kontrol terhadap diri sendiri. Dan orang lain dapat mengontrol saya, ini adalah kesalahan juga karena tidak ada yang dapat mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, ini juga kesalahan, harus diperbaiki dengan kolaborasi, konsensus, menciptakan pilihan yang baru. Ciptakan pilihan baru untuk murid kita, ciptakan pilihan baru untuk keluarga kita. Yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Kita harus berubah menjadi model berpikir menang dan menang. Tidak ada yang kalah, tidak ada yang bersalah, semua harus menang. Ya, pada dasarnya makna disiplin positif ini adalah ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbanyak di benak saudara, di benak teman-teman, apa yang terlintas di pikiran? Apakah Anda berpikir bahwa disiplin itu tata tertib? Apakah disiplin itu teratur, kepatuhan untuk
menjalankan peraturan kata disiplin seringkali dihubungkan dengan hukuman. Padahal dalam belajar disiplin positif tidak harus memberikan hukuman. Justru hukuman merupakan salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak, sama sekali tidak boleh dijalankan. Jadi dalam pembelajaran sama sekali tidak boleh mengadakan hukuman sebagai alternatif utama. Yang kedua, yang terakhir, budaya kita, disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Pada dasarnya kata disiplin selalu bermakna ketidaknyamanan karena ada keterpaksaan untuk melaksanakan. Akankah murid kita terus akan berada ke dalam area ketidaknyamanan berada di kelas? Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan maka disitulah ada kedisiplinan. Maka dari sini pesan saya adalah sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin, disiplin pada diri. Yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cukup keras untuk memaksa diri kita melakukan kedisiplinan, perlu orang lain untuk mendisiplinkan kita. Tetapi peraturan demikian itulah harus dalam keadaan dan suasana yang merdeka. Tujuan disiplin positif menanamkan motivasi berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai dan mereka dihargai mencapai tujuan yang mulia. Arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu jawarnya nora menglepasing pangreh ing uga kula kuat kuwasa amading priyangga. Artinya merdeka itu tidak terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk membuat perintah untuk dirinya sendiri. Jadi kemerdekaan disiplin itu self untuk diri kita sendiri. Dipegang oleh sendiri, dibangun diri sendiri sekeras-kerasnya untuk kemerdekaan diri sendiri tanpa kontrol oleh orang lain. Menurut Gosen Dian Gosen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari disiplin yang artinya belajar, juga berasal dari kata disiplin yang berarti pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang guru harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti sesuatu dan ajaran tertentu sehingga termotivasi secara intrinsik, bukan secara ekstrinsik dari dalam diri sendiri. Selanjutnya adalah apa yang akan kita genggam, apa yang akan kita yakini, apa yang kita jaga kedisiplinannya, yaitu nilai universal, nilai kebajikan universal. Ini yang harus kita ketahui, yang akan kita genggam, kita jaga selanjutnya. Nilai kebajikan bersifat positif. Manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi dalam arti belajar itu adalah memuliakan dan memanusiakan manusia sebagai seorang individu dan bagian masyarakat. Mengemukakan bahwa mengaitkan nilai kebajikan diyakini seseorang, maka akan termotivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kembali kepada motivasi intrinsik. Nilai kebajikan yang sekarang ini digambarkan atau disosialisasikan pemerintah yaitu profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif. Ini yang harusnya diperdalam kepada murid-murid kita dalam kurikulum Merdeka. Selain itu ada menurut IBO, Indeks Biological Object, itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, 9 pilar karakter dalam IHF bisa dibaca di depan. Ada 9 nilai dalam guru penggerak. Ini yang sedikit kita tekankan, yaitu lifelong will,
and life skill. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Petunjuk hidup, peduli, penalaran, bekerja sama sampai dengan persahabatan. Yang keenam, the seven essential virtues atau building moral intelligence atau kecakapan kecerdasan dalam mengolah emosi. Ada empati, kontrol diri, kebaikan, keadilan, suara hati, rasa hormat, dan toleransi. Ya, dan proyek nilai-nilai kebajikan yang harusnya diterapkan di kelas. Dalam kurikulum Merdeka ada sekitar 25 nilai karakter yang dikedepankan ada dalam setiap murid, dari peduli sampai dengan pengertian. Ya, sampai di sini mari kita merenung apakah nilai-nilai kebajikan di sekolah kita selama ini sudah sesuai dengan yang diinginkan pemerintah, ataukah perlu dirubah atau ditambah. Tolong direnungkan dalam sendiri-sendiri Bapak Ibu guru, karena untuk merubah siswa, untuk merubah sekolah diperlukan keinginan kuat untuk merubah diri sendiri. Harapan pendidikan menurut standar pendidikan nasional dalam rangka menciptakan lingkungan positif, setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Untuk dapat menunjukkan tujuan yang mulia tersebut, maka pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan. Jadi setiap guru kelas, wali kelas harus punya kepemimpinan dalam pembelajaran, serta dapat mengembangkan sekolah yang baik agar terwujud budaya sekolah positif yang sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan mulia penerapan budaya positif yaitu disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan kompetensi lulusan yang diharapkan. Itulah materi pertama. Materi kedua, kita dari tadi menjabarkan tentang motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik. Ya, dalam materi kedua ini motivasi manusia dalam hidup itu ada 3. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jangan berpikir murid yang patuh kepada kita itu beneran patuh, memiliki nilai positif dalam dirinya. Belum tentu. Bisa jadi karena kita merupakan guru penghukum, sering memberi hukuman, maka murid patuh kepada kita hanya untuk menghindari hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Kita seringkali memberikan imbalan bagi murid yang melakukan tugas dengan baik, dengan bentuk ranking, nilai yang baik, sertifikat atau yang lain. Ketika itu menjadi motivasi seseorang, maka sebenarnya itu adalah motivasi yang gagal. Karena motivasinya belum berasal dari diri sendiri, dari orang lain, dari penghargaan, dari imbalan. Yang ketiga adalah yang paling baik yang akan kita tekankan sebagai seorang pendidik, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri, dan nilai yang mereka percaya sebagai pembelajar sepanjang hayat. Yang terus digembor-gemborkan oleh pemerintah sekarang adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat, atau belajar secara terus-menerus, belajar untuk diri sendiri, keras pada diri sendiri terhadap perubahan lifelong education. Yes, lifelong education. Yang perlu kita pikirkan, pernahkah Anda berada pada sebuah situasi di mana sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dengan penghargaan dari orang lain? Mengapa Anda tetap melakukan? Kita pernah melakukan kegiatan yang seharusnya bukan tupoksi kita, tapi kita terus melakukan dengan berbagai macam alasan. Apakah itu tergolong motivasi? Ataukah motivasi yang mana? Karena menghindari hukuman oleh
pimpinan ataupun yang lain. Itu harus dipikirkan pada diri masing-masing pendidik. Ada suatu kasus, iya ada kasus hubungan dengan penghargaan. Kadangkala hukuman dilarang. Saya sudah tidak pernah lagi memberikan hukuman, Pak. Tetapi saya memberikan penghargaan, memberikan hadiah kepada yang ranking 1 yang nilainya baik. Itu sebenarnya adalah hukuman. Walaupun mendapatkan hadiah. Iva kurang menguasai matematika sehingga suatu saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi buku, tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi sehingga tiba-tiba menjadi gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas tertawa karena perilaku Iva yang tergagap-gagap. Terkejut, Pak Sena pada saat itu membiarkan temannya menertawakan Iva, malah meminta Iva untuk maju ke depan, berdiri di kelas, menunjuk hidungnya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Sena. Semua kelas menjadi gaduh, anak-anak tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya, apakah Anda setuju tindakan yang dilakukan Pak Seno tersebut? Setuju. Ya. Ketika kita setuju, apakah menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, minta bantuan jawaban apakah yang dilakukan Pak Seno ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi berarti kesalahan berasal pada diri siswa. Kalau konsekuensi, ya pada dasarnya teori hukuman bersifat tidak terencana, tiba-tiba bersifat satu arah dari guru kepada siswa berupa fisik dan psikis yang memberikan ketidaknyamanan. Sedangkan konsekuensi itu terencana, sudah disepakati, diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Murid tetap dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek dan tugas guru untuk memonitor perubahan sikap dari murid. Jadi kalau kita mempelajari ini, itu tadi masih berupa hukuman karena memberikan ketidaknyamanan secara psikis terhadap diri Iva. Yang itu pakai konsekuensi itu, Pak. Iya. Pendidikan tidak ada hukuman lagi istilahnya. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara kita harus mengedepankan kemerdekaan. Jadi tidak ada lagi hukuman dalam bentuk apapun, baik itu penghargaan ataupun yang lain. Kita harus menuju ke konsekuensi. Konsekuensi itu menyebabkan siswa berpikir berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita harus bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Itulah yang dinamakan konsekuensi. Tindakan disiplin itu yang dikedepankan dalam teori Gauss itu adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesehatan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Merupakan proses kolaborasi, jadi bukan sendiri. Antara guru dan murid berkolaborasi dalam artian mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam pembentukan identitas itu ada dua kategori. Identitas gagal itu terjadi ketika hukuman terjadi, pemberian hukuman. Murid atau anak akan belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif akan berimbas kepada kesalahan yang kembali kepada gurunya. Ketika konsekuensi dijalankan, maka identitasnya akan sukses. Murid akan belajar saat ada peraturan, mencoba mengontrol anak dalam penguatan yang positif. Sedangkan restitusi, murid kita ajarkan, kita adakan dalam nuansa
belajar untuk memecahkan masalah. Jadi bukan belajar konsekuensi, belajar bertanggung jawab terhadap masalah yang lain. Kalau restitusi, belajar memecahkan atau mencari solusi untuk memperbaiki diri. Anak akan paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kendali kontrol pada dirinya, bukan guru atau yang lain. Dalam hukuman seringkali murid akan berdampak marah, bersalah, rendah diri, mengasingkan, tidak kembali kepada kelompoknya. Tiba-tiba tidak diharapkan dan sangat melukai. Sifat dari hukuman dibuat oleh guru menyakitkan pada murid secara fisik maupun psikis. Tetapi untuk konsekuensi kehilangan hak yang perlu diberikan adalah menghilangkan sebagian hak dalam waktu tempo penahanan. Haknya sudah diketahui dan masuk akal, dibuat oleh guru dan murid secara bersama, membantu murid dan anak mengatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Dalam restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat dalam melakukan berupaya. Undangan untuk mengadakan restitusi dibuat oleh murid dan anak sendiri dan mengutamakan pembuatan keyakinan kelak. Jadi akar dari penerapan budaya positif itu adalah tentang keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir dan retribusi atau restitusi murid. Ya, menurut Alvin Kohn, penghargaan itu sebenarnya hukuman. Jadi murid yang diberi itu yang paling kalau yang paling baik maksudnya untuk membangun mindset di setan gitu. Apa memang ada tahapannya? Iya. Dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki kontrol pada dirinya sendiri. Perubahan kontrol ini dapat berlaku secara efektif apabila berasal dari motivasi pribadi, motivasi diri. Dalam hukuman, motivasi itu dari orang lain. Ketika kita dihukum, kita berubah menjadi lebih baik, atau ketika dihukum kita berubah dari orang lain, kan? Dari guru. Artinya ada peran orang eksternal. Konsekuensi juga dari peran eksternal. Tetapi kita hanya memberikan pertanggungjawaban. Ketika saya menumpahkan gelas di meja, maka saya harus bertanggung jawab membersihkan meja. Ketika saya terlambat datang, maka saya bertanggung jawab untuk menjalankan tugas yang tertinggal. Itu konsekuensi. Tetapi restitusi berbeda. Murid diajak untuk memecahkan masalah. Bagaimana gelas itu tidak dapat tumpah, maka harus kita mengkreasikan bentuk gelas yang tertutup, diletakkan di mana yang aman. Ketika kita merasa terlambat, sering terlambat, kita cari kenapa kita bisa terlambat. Biarkan murid memberikan solusi, memotivasi dirinya untuk datang lebih pagi, bangun lebih pagi, mempersiapkan diri lebih awal. Itulah restitusi. Jadi kembali ke motivasi diri. Artinya yang terbaik memberi kesan restitusi tadi kepada murid. Iya. Bukan memberi kesan, kita menciptakan ruang untuk murid mencari solusi terhadap dirinya. Ketika murid menemukan kemerdekaan untuk mencari solusi, itulah restitusi. Untuk mencahkan suatu masalah. Artinya kan kita harus memberi kesan dulu bagaimana untuk mencari pemecahan masalah itu kepada peserta didik kan? Iya. Untuk dapat itu semua kita harus menanamkan dulu nilai-nilai universal tadi ke dalam setiap siswa. Kita harus mensepakati nilai terbaik yang ingin diterapkan, karakter apa yang ingin ditanamkan kepada siswa. Ketika siswa sudah memegang nilai itu, maka restitusi pasti akan berhasil. Tapi jika tidak, hanya akan terlihat seperti konsekuensi. Ya, dasar dari orang berbuat salah adalah dua ini, kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap orang punya kontrol pada diri sendiri, tetapi ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan sering terjadi kesalahan.
serta bagaimana cara orang membangun dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia, terutama pada murid. Yang pertama adalah kebutuhan dari diri sendiri, kebutuhan untuk bertahan hidup, makan, minum, pangan itu dipenuhi oleh diri sendiri. Tetapi 4 kebutuhan lain itu memerlukan orang lain. Harus berasal dari eksternal diri kita. Love and belonging, rasa cinta dan rasa dimiliki, dihargai. Ada kebebasan, freedom, kesenangan, fun. Murid itu juga perlu kesenangan, permainan, kemerdekaan dalam mengemukakan pendapat. Yang terakhir, penguasaan power. Ini pengakuan. Ketika murid memang sudah berhasil, kita harus akui murid dengan applause. Bukan ribet nanti penghargaan lagi. Jadi kembali ke hukuman, bukan ribet, tapi memberikan pengakuan bahwa murid sudah berhasil. Dan dengan cara memotivasi dirinya dan mencoba mengajarkan, menularkan kepada orang lain, itulah menjadi pembelajar untuk orang lain. Yang kedua adalah dunia berkualitas. Jika Anda pada suatu tempat yang khusus, dalam pikiran Anda ada tempat untuk menyimpan gambaran representasi dari apa yang Anda inginkan, bisa berisi semua yang baik, orang yang kita sayang, yang terdapat dalam hidup kita, membuat kita bahagia, dan kebutuhan dasar manusia. Itulah dunia berkualitas. Jadi ada 2 dasar setiap orang melakukan tindakan yang biasanya dianggap salah atau berbenturan terhadap budaya yang ada. Itu yang pertama, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang kedua adalah karena dunia berkualitasnya tidak berisi sesuatu yang kita yakini kebaikannya. Ya, menurut Dr. William Blazer, bahwa dunia berkualitas ini semacam foto album yang isinya tidak terlalu banyak, tetapi membuat hidup kita berkualitas. Murid kita juga memiliki gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai seorang guru kita harus memberikan makna dan nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Murid meletakkan dirinya sendiri sebagai individu positif dalam dunia berkualitas mereka dengan menghargai nilai-nilai kebajikan yang kita tanamkan. Yang terakhir adalah materi, posisi, kontrol, dan segitiga restitusi. Tujuan mempelajari 5 posisi kontrol, guru dapat melakukan refleksi, disiplin yang selama ini dan dampaknya pada murid. Guru dapat menerapkan disiplin restitusi, posisi manajer atau posisi yang lain secara bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Guru dapat menganalisis secara mandiri tentang beberapa posisi kontrol. Dalam teori posisi kontrol, guru dalam menerapkan restitusi itu ada 5 peran guru. Yang pertama, guru dengan tipe penghukum, sedikit-sedikit memberikan hukuman. Membuat rasa bersalah sebagai seorang teman, sebagai seorang pemantau, atau sebagai puncaknya adalah sebagai seorang manajer. Apakah kita sudah melakukan itu secara baik atau kita masih berada pada level penghukum atau pembuat rasa bersalah? Kebanyakan ini sebetulnya yang menarik sekali bagi saya buat kesimpulan pada saat kontrol. Ini kan ada kaitannya dengan saya sebagai fokus kan sebagai kontrol sebenarnya. Artinya kalau kita sadari, jadi kontrol itu melekat pada dirinya sendiri yang seperti itu, tidak bisa dikontrol. Nah, sehingga kita itu pekerjaan kita, tugas kita sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan. Artinya di sini memang mulai dulu ada. Jadi kita itu sebagai kontrol pengawas kita tidak perlu memberikan
Ya, itu ada yang namanya dulu waskat, pengawasan melekat pada diri kita sendiri. Jadi kita kontrolnya sebenarnya ada pada dirinya sendiri, bukan. Nah, saya sebagai bapak hanya memberikan pengaruh, ya kan, stimulus rangsangan yang seperti itu kan. Nah, jadi kontrol yang paling bagus ya, itu memang ada di pengawasan melekat itu. Nah, seperti itu ya, itu yang kontrol. Nah, jadi kita cuma memberikan mempengaruhi, pengaruh positifnya gitu ya. Gimana? Mungkin teman-teman yang lain setuju. Ya. Iya. Posisi kontrol di sini berbeda dengan teori kontrol tadi. Kalau teori kontrol itu yang bisa mengontrol diri sendiri ya orang itu sendiri. Ya. Jadi kalau posisi kontrol ini ya seperti halnya teori Ki Hajar Dewantara tadi, orang itu bisa merdeka ketika dia bisa menghargai diri sendiri secara keras-kerasnya, mendisiplinkan. Apabila dia tidak dapat, diperlukan orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Orang lain ini berada pada posisi kontrol di luar diri kita, memberikan gambaran, tujuan, himbauan, arahan, stimulus dan respon terhadap permasalahan dari masing-masing orang. Makanya Pak, kontrol yang sebenarnya kontrol yang paling baik itu namanya waskat, pengawasan melekat pada dirinya sendiri. Bukan orang lain cuma akan memberikan pengaruh, kan seperti itu ya. Itu termasuk ya kedisiplinan, cara pandang kita, wawasan kita itu bagaimana. Makanya sering saya katakan bahwa seorang guru bukan hanya memberikan contoh, harus menjadi contoh. Seperti itu ya. Makasih. Mungkin ada. Ya, ini gambaran sebagai seorang penghukum, mata melotot, jari menunjuk, menghardik. Biasanya hasilnya juga tidak membentuk karakter yang baik. Pendisiplinannya bisa dikatakan gagal. Sebagai teman, murid, dan akibat posisinya pendisiplinannya belum dikatakan positif atau gagal. Teori yang terbaik adalah pemantau. Guru diharapkan menjadi seorang pemantau, memahami konsekuensi dan tidak menunjukkan emosi dalam melakukan kebaikan terhadap apa yang dilakukan. Posisi yang teratas adalah posisi manajer. Ini adalah tugas kepala sekolah seharusnya sebagai manajer kontrol, memberikan gagasan, fokus pada kebahagiaan guru, orang tua, dan murid, menghargai konsekuensi dan menjunjung tinggi restitusi, pencarian solusi terhadap segala permasalahannya. Nah, dalam penerapannya ada segitiga restitusi. Ketika kita menyadarkan murid terhadap kesalahan, itu ada tiga sisi yang harus tiga tahapan sebagai seorang guru. Yang pertama, menstabilkan identitas gagal. Jadi jangan membuat murid mengasumsikan dirinya sebagai orang yang gagal. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah sebagai tindakan yang kurang benar atau belum benar, tidak sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Menstabilkan emosi, menstabilkan identitas kegagalan. Jadi ketika anak gagal biasanya langsung menangis saja. Padahal habis mukul orang yang dipukul tidak menangis, tapi dia menangis. Kita perlu memberikan kestabilan emosi, kestabilan kegagalan dengan cara mewajarkan perbuatan salah atau membimbing menuju ke kestabilan emosi. Sisi yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jika suatu tindakan itu salah, apa dasar kesalahan itu? Kita harus cari, kita harus validasi. Pada teori kontrol menyatakan dasar dari segala tindakan salah itu adalah kebutuhan dasar yang tidak tercukupi. Yang ketiga, titik yang menyatakan keyakinan, seek of the belief. Jadi apa yang kita harus mencari, apa yang mereka yakini. Teori termotivasi secara internal, maka identitas akan telah sukses tercapai.
karena adanya keyakinan. Maka dari itu yang terakhir kita harus menjalankan sebuah proyek keyakinan kelas. Saya minta beberapa dokumentasi hasil pembentukan keyakinan kelas di masing-masing kelasnya nanti. Karena semua dasar budaya positif sekolah itu adalah adanya keyakinan kelas. Nilai kebajikan yang digenggam, dikontrol, dimotivasi dalam kelas atau sekolah. Mengapa kita harus ada keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada aturan, peraturan, tata tertib yang ada. Keyakinan kelas berupa pertanyaan, pernyataan universal kebaikan dalam bentuk positif yang dikemukakan murid dan seluruh anggota dalam kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir bersedia ditinjau kembali dalam waktu yang bertahap. Prosedurnya ya sama, jangan menggunakan kata negatif, jangan berlari di depan kelas atau koridor, tapi gantilah dengan kata-kata yang positif. Berjalanlah dengan hati-hati, atau berjalanlah ketika berada di kelas atau koridor. Mencatat semua masukan untuk kemudian ditinjau sebagai curah pendapat. Prinsip keyakinan jangan terlalu banyak, karena itu yang akan kita tanamkan, itu yang akan kita berikan kepada anak sebagai sebuah keyakinan. Tempelkan di dinding kelasnya agar mudah dilihat oleh semua warga sekolah. Yang perlu kita pahami dalam keyakinan kelas, yang pertama, kegiatan tampak seperti datang tepat waktu, itu akan tampak seperti sering hadir terlambat. Ketika kita menyapa teman dan guru setiap hari, maka sesungguhnya yang sering dilihat adalah murid yang acuh terhadap gurunya. Yang kedua, tugas saya dan tugas kamu. Guru tugasnya mendidik, mengajar, memberi nilai. Guru tugasnya bukan menyakiti, disakiti, memaksa kamu untuk belajar. Murid tugasnya belajar, mencoba mengikuti peraturan, bukan tugasnya disakiti, menyakiti, mengeluh atau merusak barang pribadi orang lain. Ini harus ditekankan dalam pembuatan keyakinan kelas. Marilah kita mencoba. Ini tindakan terakhir. Saya inginkan setiap orang dapat membuat sebuah keyakinan kelas di kelasnya masing-masing sebagai dokumentasi sudah menjalankan budaya positif di sekolah kita. Contohnya seperti ini. Hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan secara baik yang telah ditugaskan, diterima dan dimiliki. Kami meyakini setiap orang penting dan merasa diterima adalah dalam suatu kelompok adalah sebuah sikap saling peduli terhadap orang lain. Hanya 3 poin: hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Cukup 1, 2, 3 poin untuk dapat dikuatkan, diyakinkan pada murid kita. Itulah inti sari dari budaya positif sekolah. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam penggerak, salam merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran pasti juga. Artinya, ya kalau ini kesimpulan saya mulai dari awal sampai apa yang disampaikan tadi di kantor, ini ada kaitannya dengan itu, termasuk ya. Kalau tadi Dari tadi. pintas ya. Jadi saya membuat kesimpulan tadi termasuk masalah kontrol. Jadi kontrol itu pengawas bukan hanya memberikan pengaruh positif atau negatif tergantung pengawasannya. Tapi yang tidak kalah pentingnya di sana ada yang namanya waskat. Pengawasan melekat pada diri kita sendiri. Disitulah yang paling terpenting untuk teman-teman kepala sekolah. Kan di sana Pak ya. Intinya kan di sana kesimpulannya Pak ya. Gitu.
Jadi tadi ada kata-kata tugas guru. Ya, tugas guru di sana yang pertama mengajar, mendidik dan memberikan nilai. Ya, memberikan nilai itu kan ada katanya dengan mengerjakan administrasi kelas. Nah, jadi nilai yang dikerjakan di dalam administrasi kelas. Nah, makanya untuk EKM ini sebenarnya kita kembali kepada kitabnya. Jadi di sana Ki Hajar Dewantara sudah memberikan apa ya istilahnya mudah itu untuk masalah IKM. Iya, pada kesimpulannya sebenarnya terima kasih kepada Pak Junaidi memberikan sedikit wawasan, memberikan kesimpulan budaya positif itu sebenarnya adalah keyakinan nilai terbaik yang dikembangkan secara bersamaan dalam sekolah, Pak. Wujud kecilnya adalah keyakinan kelas. Biasanya janji siswa, kesepakatan belajar itu dilakukan dalam setiap kelas. Tugasnya seorang guru adalah mendisiplinkan diri siswa sebagai unsur intrinsik mereka, memberikan ruangan untuk siswa dapat mendisiplinkan diri sendiri, meyakini kebaikan dan meyakini kebaikan. Ya, itu tadi presentasi, diseminasi dan seminar aksi nyata yang dapat saya lakukan, saya berikan kepada instansi SDN Olor tercinta ini. Selanjutnya kepada teman-teman saya harapkan untuk dapat mengaplikasikan dalam kelasnya masing-masing dalam menjalankan keyakinan kelas sebagai budaya positif. Untuk mengakhiri seminar ini, marilah kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kebaikan karena membuat kita kuat dalam menjalankan dan meneruskan kebaikan budaya. Tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
sudah ada kesepakatan yang tertulis. Di antara poin-poinnya banyak, saya sebutkan salah satu yaitu masuk dengan tepat waktu. Dan tentunya kesepakatan ini bukan suatu yang paten, yang tentunya nanti jika sudah berjalan dengan amal dan sudah ada kesepakatan yang perlu ditambah atau dikurangi, nantinya akan ada perubahan. Dari kesepakatan itu sendiri sudah ada perubahan yang dialami oleh murid-murid, merasa agak terbimbing untuk bisa menjadi yang terbaik gitu, yang bisa dirasakan oleh murid-murid untuk kelas 3 itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru kelas 4, semoga kesepakatan yang sudah dibuat tadi bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh kelas 4. Jadi harapan saya kelas 4 bisa menjadi lebih baik, bisa mengikuti kelas 6 dari segi kedisiplinan, dari segi ya dalam hal mengikuti pelajaran di kelas. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru kelas 4, semoga kesepakatan yang sudah dibuat tadi bisa